Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab Gundul menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Dan sekarang kita masuk ke halaman 10. Insyaallah kita akan latihan membaca satu paragraf. Baik, kita mulai. Lihat pada layar. Qala al-muallifu wa alaihi faltazimit tahallusa min kulli ma yasubu niyyataka fi sadaqit talabi ka hubbi dhuhuri wa tafawwuki alal aqrani wa ja'lihi sullaman li aghradin wa a'radin min jahin aw malin aw ta'zimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nasi ilaika fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabat an-niyyata afsadatha wa dhahabat barakatul ilmi wa lihadza yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala bal wa tahmiya al-hima. Itu adalah bacaan untuk latihan pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan artikan secara harfiah. Wa alaihi dan atasnya. Faltazim maka hendaklah komitmen. Hendaklah berpegang teguh. At-tahallusa membersihkan. Berlepas diri. Min kulli ma yashubu dari segala apa yang mencampuri, mengotori, mencemari. Niyataka niatmu. Fi sidqit talabi. Di dalam benarnya, jujurnya pencarian. Kahubbiz zuhuri seperti mencintai popularitas, terkenal, ketenaran. Wa tafawwuki 'alal aqrani dan mengungguli
di atas kawan-kawan. Wa ja'alihi sullaman, dan menjadikannya sebagai tangga, batu loncatan. Li a'radin wa a'radin, untuk tujuan-tujuan atau ambisi-ambisi dan harta benda. Min jahin, dari jabatan, dari kedudukan, au malin, atau harta, au ta'zimin, atau pengagungan, au sum'atin, atau sum'ah, ketenaran, au talabi mahmadatin, atau mencari pujian, au sarfi wujuhin nasi ilaika, atau mengarahkan, memalingkan wajah-wajah orang-orang kepadamu. Fa inna hadhihi wa amsalaha, maka sungguh ini dan hal-hal yang serupa dengannya, idza syabat an-niyata, apabila mencampuri niat, afsadatha, niscaya dia, hal-hal ini akan merusak niat. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan akan sirna, hilang keberkahan ilmu. Walihada yata'ayyanu alaika, dan oleh karena ini wajiblah atas engkau antahmiya niyataka, untuk melindungi niatmu, min syaubil iradati, dari noda keinginan, li ghairillahi, untuk selain Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bal wa tahmiyal hima, bahkan engkau melindungi larangan-larangan Allah, engkau menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah terjemah harfiah, terjemah berkata. Sekarang tiba saatnya masuk kepada terjemah tafsiriyah, terjemah secara maksud. Wa alaihi, dan berdasarkan hal di atas, faltazim at-tahallus, faltazimit tahallusa, hendaklah engkau membersihkan, atau bersihkanlah oleh engkau, komitmenlah engkau dalam membersihkan, dalam mengosongkan, melepaskan, min kulli ma yashubu niyataka, dari segala apa saja yang bisa menodai, mencemari, mengotori niat engkau. Fi sidqit talabi, dalam kebenaran pencarian, dalam bersihnya pencarian, dalam bersihnya pencarian ilmu hanya karena Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dasar yang sudah dibahas yang kemarin, maka hendaklah engkau mengosongkan, membersihkan segala hal-hal yang bisa menodai niat engkau di dalam mencari ilmu yang murni hanya Allah Azza wa Jalla saja.
apa saja noda-noda yang bisa menodai niat ini, yang bisa merusak niat ini. Kahubbi zuhur, yaitu cinta menonjol, tampak, tenar, viral, terkenal di mana-mana. Kalau seseorang dia belajar ilmu, tujuannya agar dia terkenal, dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang yang alim, dia adalah gini, 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 maka hal ini akan merusak niat. Dan bahkan akan menjadikan ilmunya ini adalah tidak berkah untuk dia, tidak ada manfaatnya. Wa tafawwuqi 'alal aqran, dan mengungguli kawan-kawan. Kalau niat seseorang di dalam belajar ilmu, pasang niatnya adalah biar dia unggul, dia hebat di atas kawan-kawannya. Dia bisa mendebat kawan-kawan yang lainnya, bisa menjatuhkan orang lain, bisa membuka semua aib-aib orang lain. Maka ini akan merusak niat dalam mencari ilmu. Wa ja'lihi sullaman li aghradin wa a'radin, dan menjadikan ilmu ini adalah sebagai tangga, batu loncatan untuk menggapai keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, nafsu-nafsu, wa'aradin, dan keduniaan. Jadi kalau seandainya menuntut ilmu, mencari ilmu, tujuannya adalah ilmu ini dijadikan sebagai wasilah, jembatan yang menghantarkan dia kepada nafsunya untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh harta, menjadi kaya raya, dan seterusnya, maka ini adalah termasuk ia akan menodai niat seseorang dalam mencari ilmu. Apa contoh daripada li aghradin wa aradin? Maka di sini ada koma titik menunjukkan ini adalah contoh barang, yaitu min jahin, dari kedudukan. Artinya menjadikan ilmu ini sebagai botol loncatan untuk mendapatkan kedudukan. Apakah kedudukan di sebuah sekolah, di sebuah tempat dia berada, atau yang lainnya, di umum. Au malin, atau harta. Niatnya adalah ilmu agar bisa mendapatkan harta banyak, bisa ngisi pengajian di mana-mana dengan mengincar amplop yang tebal. Ngajar di mana-mana syaratnya harus besar hasilnya, dan seterusnya. Au ta'zimin, atau pengagungan. Ingin agar dengan ilmu dia minta diagungkan oleh orang lain. Au sum'ah, atau dia diperdengarkan oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, dia adalah orang yang hebat, tenar, dan seterusnya. Au talabi mahmadah, atau dia mencari pujian orang lain, biar ketika ilmunya tinggi dia ingin dia dipuji dengan pujian yang luar biasa. Engkau adalah seorang alim, seorang ulama, seorang faqih, seorang, dan seterusnya. Au sarfi wujuhin nasi ilaik, atau memalingkan wajah-wajah orang ke engkau, atau artinya engkau menjadi sumber perhatian orang lain. Engkau adalah hebat, engkau adalah ustadz yang paling hebat, engkau adalah seorang alim yang tidak ada tandingannya, dan seterusnya. Fa inna hadhihi wa masalah idza syabat an-niyyah,
Maka sungguh ini semuanya dan yang semisalnya apabila dia mengotori niat, dia nempel kepada niat seseorang, maka apa yang terjadi? Afsadatha. Maka hal-hal ini akan merusak niat ini. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan berkahnya ilmu akan sirna. Kalau berkahnya ilmu akan sirna, maka menunjukkan ilmu ini tidak bermanfaat untuk dia. Tidak menjadikan dia jauh daripada neraka. Tidak menjadikan dia dekat kepada surga. Maka apa manfaatnya? Walihada yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradah. Maka dengan dasar inilah wajib atas engkau untuk menjaga niat engkau daripada syaubil iradah, noda-noda kotoran-kotoran keinginan yang di atas. Li ghairillahi ta'ala, untuk selain Allah yang maha tinggi, dari yang sudah tersebutkan di atas. Bal wa tahmiyal hima, bahkan engkau hendaknya menjaga larangan-larangan Allah, jangan engkau terjang semuanya. Semakin berilmu seseorang, maka dia semakin tunduk dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah terjemah tafsiriyah. Kemudian secara bahasa diambil satu kata saja karena waktunya terbatas ya. Ini di sini yang kita angkat adalah fa'inna, baris ketiga dari bawah ya, baris ketiga dari bawah. Fa'inna hadhihi wa amsalaha idza syabat an-niyyata afsadatha. Kalau ada pertanyaan, inna ini harus Anda isim dan harus Anda khobar. Maka di sini kita belajar inna ya, dan isim serta khobarnya. Inna, mana isimnya? Hadhihi. Maka cara i'rabnya, karena hadhihi ini mabni, kita terangkan hadhihi ismul isyarati mabniyun alal kasri. Baru kita katakan fi mahalli nasbin ismu inna, yang artinya hadhihi ismul isyarah, kata petunjuk, mabniyun alal kasri, mabni di atas, dibangun di atas kasrah. Hadhihi, jadi kalau mabni mudah, apa harokat terakhirnya itulah i'rabnya. Hadhihi kasrah, maka mabniyun alal kasri. Karena dia posisinya adalah setelah inna dan ini sebagai isim inna, maka dia nasab. Maka kita katakanlah fi mahalli, dalam kedudukan nasbin nasab ismu inna. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah afsadatha. Ini khobarnya. Jadi jauh. Dari mana tahunya? Dari konteks kalimat. Kita lihat artinya. Maka sungguh ini dan yang semisal-misalnya apabila dia menodai niat, mencampuri niat, apa yang terjadi? Afsadatha, akan merusaknya. Maka afsadatha khobar inna. Nah, karena ini adalah jumlah, kita rincikan dulu i'rab jumlahnya. Jadi afsadat kita i'rabkan fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Timbul pertanyaan, afsadat sukun, kenapa dikatakan fathah? Ya, cara menetapkan dia i'rabnya apa? Kita melihat harokat akhir kata. Akhir
huruf, akhir huruf sebuah kata. Hurufnya apa? Huruf asli. Huruf asli. Nah, afsadat, apa yang asli afsada? Taknya tak tambahan. Tak di sini adalah namanya tak ta'nis. Bagi yang belajar sorof, dia akan tahu. Di sini, kalau kita kembali pada sorof, maka tasrifnya, tasrif fi'il madhi ma'ruf, afsada, afsada, afsadu, afsadat. Nah, taknya adalah tambahan. Untuk domir, hiya, dia seorang perempuan. Jadi afsadat fi'il. Taknya ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis. Fa'ilnya apa? Domir. Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Dipakai untuk domir hiya. Fi'il, fa'il sudah. Afsadat fi'il, fa'il. Afsadat ini artinya merusakkan. Maka kita katakanlah dia sebagai fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek. Berarti mana maf'ulnya, maf'ul bihnya? Ada di sini, yaitu berupa domir ha, afsadat ha. Ha ini adalah maf'ulun bih. Afsadat ha, dia merusaknya. Nya ini sebagai maf'ulun bihi. Karena ha ini adalah mabni, kita i'rabkan dulu mabni dia. Domirun mabniyun ala sukuni. Karena panjang ha ala sukuni. Baru fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian karena afsadatha ini tempatnya adalah di sebagai khobar isim inna, maka kita i'rabkan tambahannya setelah ha fi mahalli nasbin maf'ulun bi, kita tambah wal jumlah al fi'liyatu, wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli rafa'in khabaru inna, dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena sebagai khabar inna. Ya, saya kira itu yang kita angkat pada kesempatan kali ini, dan setelahnya ada waktu sekitar 5-10 menit yang mau bertanya terkait dengan latihan ini dari sisi bacaannya, harokatnya, arti perkataannya, maksudnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah kita pelajari sekarang. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah sudah jelas semuanya? Ini sengaja tidak untuk yang i'rabnya, untuk yang tata bahasanya tidak kita kaji semuanya karena waktunya terbatas. Tapi jika ada pertanyaan yang belum dibahas i'rabnya, tidak masalah, kita akan bahas insya Allah. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan atau bingung kenapa harokatnya seperti ini. Nggak ada pertanyaan kayaknya, Ustaz. Tidak ada. Semoga jelas ya. Baiklah, ada pertanyaan. Saya kira cukup. Biarlah sedikit, tapi berkelanjutan, jelas, dan bisa mudah diingat. Nanti ketika di luar forum
terlintas ada pertanyaan, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di luar kelas online ini, selantannya lewat Telegram, lewat WA. Insya Allah kami akan berkenan menjawabnya. Pertanyaan Ustaz? Ya, baiklah. Kalau ada pertanyaan di chat. cukup. Ada pertanyaan di chat. Ada pertanyaan, kita lihat. Itu di chat. Jumlah setelah hazihi i'rabnya apa, Ustaz? Ya, tempat ana ramai sekali, tidak memungkinkan. Jumlah setelah hadhihi i'rabnya apa? Jumlah setelah hadhihi, kita lihat kalimatnya. Fa inna hadhihi wa amsalaha. Ya, yang ini ya, hadhihi yang ini ya. Jadi hadhihi isim inna. Wawnya huruf ataf. Waw harfu atfin mabniun alal fathi. Amsalaha. Ingat, ketika ada huruf ataf, maka antara huruf ataf sebelum dan setelahnya ada istilah khusus. Maka kita katakanlah hatihi, setelah kita mengi'rabkan isim isyarah mabniun alal kasri fi mahalli nasab isim inna wa huwa ma'tufun alaih. Wa huwa ma'tufun alaihi. Wa amsalaha, waw huruf ataf tadi, amsala karena dia jatuhnya telah huruf waw maka kita i'rabkan ma'tufun. Ma'tufun karena hadhihi posisinya adalah fi mahalli nasab, maka amsalaha ma'tufun mansubun. Ma'tufun mansubun, bisa juga kita i'rabkan atfun. Atfun mansubun atau ma'tufun mansubun wa alamat nasbihi fanhatun zahiratun 'alal akhir li'annahu jam'u taksirin wa huwa mudhafun. Wal ha dhamir mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin ismun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi saya ulangi lagi. Amsala ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahiru ala akhir wa huwa mudhaf. Atau kalau tadi lengkapnya wa alamatu nasbihi fathah zahiru ala akhir li'annahu jam'u taksirin wa huwa mudhafun. Al-ha dhamir mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Yang ini mungkin ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi. Jelas kira-kira tadi jawabannya? Wahai Faftuhin, jelas ya? Ya, sudah dibalas. Iya, nggak ada lagi pertanyaan? Saudara Faftuhin jelas? Ustaz, syukron. Ya. Ada yang lainnya lagi? Cukup kira-kira? Ya, cukup Ustaz. Ya, baik cukup. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.